dengan ketentuan poin yang tadi sudah ada di sini. Semua setelah Anda isi, link bukti ini adalah bukti bahwa Anda memang mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau di kelompok keilmuan tadi syaratnya adalah sertifikasi keaktifan, maka link bukti ini isinya adalah link di mana dokumen sertifikat keaktifan Anda taruh, gitu ya. Buat aja satu Google Drive, di situ semua Anda letakkan semua dokumen bukti dari tugas khusus yang Anda ikuti, kegiatan tugas khusus yang Anda ikuti. Nanti linknya masing-masing dokumen taruh di sini. Jadi jangan foldernya saja ya, tapi link masing-masing dokumen. Karena nanti akan dicek satu-satu. Kalau yang Anda share hanya foldernya saja, nanti yang ngecek yang akan kesulitan. Nah, setelah ini semuanya diisi, ingat yang biru ini adalah yang wajib. Wajib ada isinya. Biru, 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 biru. Nah, yang merah ini adalah poin tambahan. Studi eksklusif kan Anda minimal wajib 1 kali selama Anda studi. Silakan dituliskan di sini. Kalau belum ikut bagaimana? Nggak dituliskan nggak apa-apa, gitu ya. Karena ini kan poin tambahan, gitu ya. Cuma nanti kan Anda juga di akhir studi kan juga akan ditanya wajib studi eksklusifnya sudah atau belum. Gitu. Setelah semua diisi, nanti total poinnya akan ada di sini. Ini adalah total poin selama Anda mengisi. Apakah valid atau tidak, belum dicek di sini. Kemudian direkap, ini adalah poin yang harus Anda peroleh. Jadi misalkan nanti dari isian Anda di sheet form tugas khusus, nanti akan otomatis terekap di sini berapa jumlah kegiatan yang Anda sudah ikuti dan berapa poinnya. Jadi kalau Anda isi, nanti di sini akan, oke ini satu berarti kan di sini ini B aja minimal 2, B plus 2, A lebih besar dari 2. Otomatis karena tidak terpenuhi, ya ini pasti akan E. Tapi kalau misalkan semua sudah terpenuhi, atau kita coba acak ya, 1 saja nilainya. Nah ini sudah ikut 2 misalkan sebagai peserta 2, kemudian di lomba atau kompetisi, saya lingkupnya misalkan internasional sebagai pemenang, poinnya 20, kemudian nasional sebagai peserta, poinnya 10, pameran produk nasional, kemudian peserta, poinnya 10. Ini pameran tadi syaratnya ada berapa ya? Pameran syaratnya ini ya, kita coba dengan pameran syaratnya 1 berarti B gitu ya. Kemudian di sini kita ikuti seminar internasional saja deh, 1 sebagai peserta. Workshopnya minimal 2, nasional, regional, peserta, pemateri, misalkan. Kuliah tamu sebagai peserta minimal harus oke 1 aja dulu. Sertifikasi kompetensi dituliskan di sini kompetensinya apa, misalkan apa ya, keamanan informasi misalkan. Ya, khusus yang sertifikasi di bagian nama sertifikasi harus ada isinya ya. Kalau enggak nanti tidak terdeteksi. Kemudian YouTube sudah tulis buat YouTube, buat video, misalkan begitu. Karena untuk poin konten ini tidak ada poinnya ya, itu adalah wajib. Kemudian yang lain misalkan saya nggak ikut. Kenapa nilainya kok masih E? Karena di sini ini 2 sertifikasi terpenuhi, oke. 2 kegiatannya terpenuhi, oke. Ini pamerannya 1 kali, berarti nanti nilainya kemungkinan adalah B. Kemudian ke kegiatan seminar internasionalnya oke terpenuhi. Kemudian di workshopnya minimal 2-nya terpenuhi. Tapi hati-hati, karena ini kegiatannya 1, kegiatan workshopnya minimal harusnya 3. Kalau ini 2 masih tidak terpenuhi, sehingga ini munculnya E. Kemudian di kuliah tamu ini baru 1, nah, berarti ini nggak mungkin juga. Itu yang menyebabkan kenapa nilai saya E, karena tidak ada memenuhi yang seperti ini. Kita coba tambah dengan, kalau misalkan kuliah tamunya kita tambah 1. Kalau kuliah tamunya kita tambah dengan 1.
Karena kuliah tamu, jadi kuliah tamu sebagai peserta 2. Oke. Syarat minimal kuliah tamunya 2 sudah terpenuhi. Nah, tapi di sertifikasi kompetensi oke 1, ini sudah 1, tapi poinnya 102. Kenapa nilainya E? 2 ini iya, pameran produknya 1, sertifikasi ini 1, ini nggak masalah karena di di situ. Ini 2, oke. Ini tadi yang menjadi masalah, karena kalau di sini kan workshopnya kan minimal 3, kalau kegiatan pameran produknya hanya 1. Kita coba kegiatan pameran produknya kita tambah lagi dengan 1. Pameran produk lokal peserta. Nilainya akan A. Oke. Jadi nilai itu langsung cermati dari syarat minimal yang ada di sini untuk bisa menentukan nilaimu apa. Nah, meskipun nanti pada saat Anda mengisi di sini sudah A, tapi ternyata setelah diklarifikasi oleh sekretaris akademik, loh ini kok nggak ada buktinya, berarti ini kan tidak valid. Kalau tidak valid, berarti A-mu ini akan gugur dengan otomatis. Nah, supaya tidak otomatis, perlu kita ada komunikasi. Sehingga nanti dari Sekprot akan memberikan keterangan di sini. Apa sih kurangnya? Oh, ini 2, benar 2, tapi yang 1 buktinya nggak valid. Gitu. Oke, terus saya share dokumen yang berikutnya lagi. Sorry. Mana ya peserta tugas khusus saya? Oke, sebentar ya. Oke, untuk yang sudah melakukan perwalian semester ini dan mengambil mata kuliah tugas khusus, saya melihat ada beberapa angkatan yang menjelang lulus, gitu ya. Dan kemarin dari diskusi ibu-ibu Kaprodi akhirnya diputuskan ada beberapa angkatan yang kita dispensasi khususnya untuk kegiatan KBM. Jadi kalau di sini di Prodi MI yang mendapatkan dispensasi itu adalah angkatan 2017 ke atas. Kenapa 2017 itu sudah tinggal TA gitu ya. Kalau suruh ikut KBM lagi kayaknya akan sangat berkendala. Sehingga di 2017 ke atas Prodi MI itu didispensasi tidak ikut KBM. Nanti pada saat Anda menuliskan di Excel-nya, silakan dituliskan di situ keterangannya adalah dispensasi angkatan berapa. Gitu ya. Kemudian karena syaratnya kan minimal ada 2 itu sertifikasinya, berarti Anda silakan tuliskan dispensasinya 2 kali supaya langsung di situ tercentang bahwa Anda sudah melakukan itu 2 meskipun itu dispensasi. Kemudian di Prodi SI yang mendapatkan dispensasi untuk tidak ikut KBM itu 2015 ke atas. 2016 bagaimana? 2016 masih ada kewajiban minimal 1 kali. Kalau minimal 1 kali berarti kapan dong? Sekarang. Semester ini, silakan Anda ikut KBM semester ini 1 kali. Karena syaratnya hanya 1, berarti itu harus ngambil di KBM yang diselenggarakan oleh prodinya sendiri. Di angkatan di bawahnya 2017 ke atas bagaimana? Ya harus 2. Jadi kalau yang kemarin sudah pernah ikut KBM dan sudah punya celengan nih, kayak seperti ini contohnya nih Karlina. Karlina sudah dari semester lalu dia sudah memperoleh 1 sertifikasi keaktifan dari KBM yang diikuti, ya berarti dia tinggal nambah semester ini 1. Tapi kalau Rusihan ini kan belum punya nih, berarti semester ini silakan ngambil 2 KBM dan dua-duanya harus lulus mendapatkan sertifikasi kompetensi keaktifan. Kalau enggak bagaimana? Kalau enggak ya pasti dapat E gitu ya. Kemudian untuk Prodi TI, sama yang Prodi TI 2015 ke atas ya. 2015 ke atas itu dispensasi tidak ikut KBM, tapi 2016-nya wajib 1, memiliki 1, di bawah 2016 itu 2. Nah, di sini ada yang udah punya celengan 3 nih. Bagaimana kalau punya celengan 3? Mau ikut yang sekarang?
pikirlah, jangan memikirkan bebannya berat, sekarang mata kuliahnya banyak harus ikut KBM, tapi mikirlah banyak ilmu yang saya dapatkan dari KBM. Sehingga harapannya sih tetap Anda aktif di KBM. Ini untuk beberapa teman-teman yang di TI yang sudah mengumpulkan poin sertifikasi kompetensi, sertifikasi keaktifan di KBM. Kalau DKV bagaimana? Ini saya lihat di DKV sama yang dispensasi penuh 2015 ke atas tanpa KBM, 2016 1 KBM, di bawahnya itu 2 KBM. Saya lihat di sini belum semuanya ya mendapatkan sertifikasi keaktifan. Jadi semester ini harus ikut 2 KBM supaya TK-nya lancar. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, monggo. Saya kembalikan waktunya ke moderator. Moderator, pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anita. Sekarang pengarahan kelompok bidang minat yang akan disampaikan oleh Bapak dosen koordinator. Dipersilahkan, Pak. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebelum bidang minat, saya jawab dulu aja ya untuk tugas khusus. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas khusus dan penjelasan dari Bu Anita tadi? Ada satu yang tanya begitu. Bu, ada yang tanya di chat. Ya. Ya, ada yang tanya di chat. Apakah KBM-nya harus ikut di Stiki? Iya, wajib di Stiki. Yang akan dapatkan sertifikasi keaktifan ada di Stiki. Silakan ikut di Stiki. Ada yang lain? Kayaknya udah nggak ada yang tanya kok. Oh, di chat. Di chat juga ini. Mana Bu? Di chat. Sertifikat KBM itu 2 sertifikat dari 1 KBM atau 2 sertifikat dari 2 KBM. Yang diminta sebetulnya kan Anda keaktifan mendapatkan bukti keaktifan KBM. Kalau dari 2 KBM atau 1 KBM, kalau idealnya sih dari 1 KBM selama 2 semester berturut-turut. Kenapa? Supaya ada penambahan peningkatan keilmuan. Yang kemarin belajar apa, sekarang ditambahin apa, sehingga ada pengayaan begitu ya. Tapi kalau saya lihat dari kondisi yang mengambil tugas khusus sekarang, ada yang masih 0 gitu pengambilan sertifikasi keaktifannya. Mungkin dari 2 KBM nggak ada masalah. 2 KBM keaktifan dari 2 KBM nggak masalah. Begitu ya Bu? Ya? Ya Bu, betul. Oke. Apakah webinar masuk nilai seminar juga? Ya, webinar masuk sebagai nilai seminar juga. Tapi harus ada bukti keaktifnya ya, ada sertifikatnya. Kemudian ada yang tanya lagi, untuk sertifikasi seminar atau workshop apakah harus dari Stiki?
fotografi gitu kan ada kan? Nah, berarti itu masih masuk. Untuk SE bagaimana ya untuk penyelenggaraannya? Nah ini karena di masa pandemi ini SE itu kan masih kemungkinan akan dilakukan daring. Jadi dalam waktu dekat ini nanti akan di-share pengumuman kapan SE akan dilakukan di semester ini. Kemungkinan besar masih akan daring. Oke, ada yang tanya lagi. Saya pernah jadi panitia untuk pertandingan e-sport ya. Mana tadi? Kok hilang? Sebentar ya, mana tadi pertanyaannya kok hilang? Oke, saya pernah jadi panitia untuk pertandingan e-sport antar kampus dengan skala nasional. Apakah bisa termasuk sebagai tugas khusus? Kalau e-sport kayaknya dengan program studi kaitannya nggak ada ya. Kayaknya belum bisa untuk yang e-sport ya. Iya, non-akademis. Karena e-sport game-game itu termasuk e-sport ya. Oke. Itu untuk e-sport. Jadi sementara untuk e-sport belum ya, karena di sini kan ngomongnya tugas khusus ini adalah untuk menambah dari sisi keilmuan gitu ya. Kayaknya kalau e-sport belum deh. Saya Ferry Eka Mahendra punya sertifikat keilmuan isi konsil. Masa berlakunya hingga 2019. Apakah masih berlaku? Bagaimana ini ya? Iya. Oke. Angkatan 2017 ya? Ya sudah, oke lah, nggak masalah. Sementara yang easy konsil, pernah ikut easy konsil, dimasukkan saja. Masih kita bisa akuin karena Anda sebetulnya ikut sertifikasinya ya. Tapi untuk sertifikasi yang Anda ikuti sebelum Anda kuliah di STIKI itu nggak bisa diakui ya. Tapi kalau sertifikasi yang Anda ikuti selama Anda di STIKI boleh. Karena nanti ini berkaitan dengan dokumen SKPI, dengan SKPI. Karena di SKPI itu adalah keaktifan Anda selama kuliah. Oke, ada yang tanya lagi. Saya ada pertanyaan mahasiswa pindahan dan saya tinggal menempuh 74 SKS. Bagaimana sertifikat KBM ya? Oh, Mas Dwiki ini di STIKI jadi angkatan berapa, Mas? Iya, pindah. Iya, gitu. Oke, dari prodinya bilang harus ikut KBM, Mas. Jadi harus tetap ikut KBM dari 2000, 2000, angkatan 2000 ya, kan 2000 ya, berarti harus ikut, karena angkatannya Anda kan 2000 tuh, tetap harus ikut KBM. Tadi yang dapat diskon kan 2015, 2016 ke atas ya, kalau Anda ada angkatan 2000 ya berarti harus tetap ikut KBM. Oke. Ada yang tanya lagi, saya Fitra Amarullah dari DKP, kompetisi ilmiah itu contohnya bagaimana? Oke, kalau contoh kompetisi ilmiah itu sebetulnya di webnya PK2M itu ada banyak sekali kompetisi ilmiah yang Anda bisa ikuti. Mulai dari Gemastik, mungkin dari KIBM, ada dari PIM, baik PIM itu yang diselenggarakan di STIKI atau PIM yang nasional ya, silakan itu masuk dalam kompetisi ilmiah. Oke, Mas Fitra, oke ya. Ada yang tanya lagi, untuk studi eksekusi yang kemarin kita diganti dengan mengikuti kegiatan Kementerian Keuangan. Oke, yang kemarin dari Kementerian Keuangan itu dikategorikan masuk ke studi eksekusi. Nggak masalah, itu silakan diajukan. Sertifikatnya ada juga kan? Kalau panitia STIKI basketball, itu kepanitiaan tadi bisa diakui.
kepanitiaan bisa. Oh, kalau begitu yang ekspor tadi bisa masuk ya. Non akademik. Yo, sorry, panitia harus yang akademis ya. Sticky basketball. Kayaknya belum. Oke, sticky basketball belum ya? Oke. Pengisian di Excel saya kurang paham. Oke, saya Fernando untuk pengisian di Excel kurang paham. Nanti mungkin dicoba dulu. Karena pengisian di Excel itu kalau yang warna pink silakan Anda ketik. Ya, kalau misalkan di situ ada bukti sertifikasinya, nama sertifikasinya silakan dituliskan di situ. Atau kegiatannya silakan dituliskan di situ. Kalau itu workshop berarti judul workshopnya harus dituliskan di situ. Kemudian dicek di situ, ruang lingkupnya di mana. Kemudian Anda berperan sebagai apa. Nanti otomatis akan keluar kok nilainya. Nggak susah, Mas. Tinggal nanti dicoba dulu. Kalau misalkan memang ada kesulitan pada saat nanti mencoba, nanti akan kita bantu. Oke, untuk sertifikasi keilmuan seperti course di Udemy, apakah dapat dicantumkan sertifikasi keilmuan di Udemy itu ada ya? Ada kayaknya. Ya, sesuai bidang tetap. Di Udemy boleh, tapi harus sesuai bidang kalau sertifikasinya. Oke, terus awal semester dulu ada kuliah tamu dan workshop. Ada beberapa yang tidak memiliki sertifikat. Bagaimana ya? Kalau iya. Kalau kuliah tamu memang kita nggak ada sertifikat, tapi kalau dulu pada saat kita luring, itu ada form yang ditandatangani oleh pembicara untuk menyatakan Anda ikut. Oke, mungkin yang sekarang boleh Anda tuliskan, tapi kayaknya harus ada buktinya bahwa Anda memang ikut. Entah screenshot foto kayak, tapi foto jangan foto pembicaraannya ya. Tapi foto yang menyatakan bahwa Anda memang ada di kegiatan itu. Gitu. Kemudian ada yang tanya kategori pameran produk itu seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Oke, pameran produk itu mulai semester sekarang ini pameran produk itu ditetapkan untuk semua mata kuliah yang menghasilkan produk. Jadi misalkan Anda ikut mata kuliah web, mata kuliah aplikasi mobile, itu kan ada produk yang dihasilkan. Anda bisa daftarkan untuk ikut pameran. Atau kalau saya lihat ini Mas Michael ini angkatan 2016 kan, tadi wajibnya memang 1 ya. Kalau kemarin ikut mata kuliah web, itu kan ada produk yang Anda hasilkan. Silakan didaftarkan untuk ikut pameran. Bu Anita, mic-nya ke unmute, Bu. Bu Anita, mic-nya ke mute, Bu. Oke, pertanyaan yang lainnya. Gimana sih ya? Saya ada pertanyaan Bu untuk studi ekskursi. Ya, studi ekskursi sudah dijawab tadi. Mau bertanya lagi Bu, jika pernah menjadi panitia lomba LO kreatif, apakah berlaku untuk LO kreatif akan diakui di PKL ya, bukan di tugas khusus? Iya. Gitu. Kemudian izin bertanya Bu, perihal bisa masuk di kepengertian. Jadi untuk yang LO kreatif ini selain bisa diakui di PKL juga bisa masuk di
kategori tugas khusus yang pengabdian pada masyarakat itu. Jadi nanti bisa diisi di baris tersebut. Kemudian di sini izin bertanya dulu perihal kegiatan yang disebarkan oleh keluarga itu sertifikatnya kok belum sampai. Oh ya, nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ya ke waktu itu bisa ke Bu Dati ya. Sertifikatnya apakah sudah, biasanya sih kalau sudah selesai acara sudah langsung dikirimkan. Mohon maaf, saya bertanya apakah saya mengikuti PPK? Hasil PPK bisa masuk tugas khusus. Iya, bisa. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah kita beralih ke sosialisasi kelompok bidang minat. Jadi silahkan, monggo bapak-bapak dosen koordinator. Sampai kamu udah doa. Oke, izin share screen dulu ya. Oke, mungkin saya nggak usah terlalu lama. Sekarang sudah kedengaran, Pak Adnan? Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman. Saya coba akan menjelaskan tentang kelompok bidang minat program studi sistem informasi yang mungkin sebelumnya dihandle oleh Pak Adnan. Sekarang saya dan Pak Adnan tukar kursi gitu ya. Saya sekarang handle di program studi sistem informasi. Untuk saya sendiri perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Arif Tirtana, nanti yang handle dosen koordinator PM di program studi sistem informasi. Kemudian untuk tata tertib kelompok bidang minat di Prodi SI, ini teman-teman juga bisa melihat di slide yang insya Allah nanti akan saya share di WA group masing-masing KPM gitu ya, supaya nanti teman-teman bisa membaca secara mandiri tentang tata tertib KPM sistem informasi yang insya Allah kemungkinan besar nanti akan sama dengan KPM dari program studi yang lain gitu ya. Nah, ada pun tata tertib yang harus dipenuhi agar teman-teman nanti mendapatkan sertifikat keaktifan kelompok bidang minat. Yang pertama adalah, jadi mahasiswa itu wajib mendaftar gitu ya. Jadi harus mendaftar aktif sebagai anggota aktif di KPM tersebut dan juga mengikuti minimal satu kelompok bidang minat sesuai dengan program studi masing-masing gitu ya. Jadi misal teman-teman dari SI nanti bisa memilih salah satu KPM baik itu tata kelola informasi maupun manajemen proyek sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mengikuti minimal 75% dari kegiatan knowledge sharing gitu ya. Nah, knowledge sharingnya itu apa aja? Jadi bisa development story gitu ya, nanti pematerinya mahasiswa sendiri, kemudian kuliah tamu itu pemateri eksternal gitu ya, dan juga workshop itu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen internal studi. Ya, kemudian minimal 75% itu didapat dalam satu semester gitu ya. Untuk umuman jadwal kegiatan knowledge sharing akan diumumkan di KPM masing-masing gitu ya. Nah, untuk mendapatkan bukti keaktifan sebesar 75% itu, maka mahasiswa diharuskan mengikuti workshop sampai akhir acara dan mengisi exit ticket gitu ya. Jadi kami untuk menerbitkan tiket itu untuk menerbitkan e-sertifikat itu teman-teman harus mengisi exit gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu harus berperan aktif dalam membuat karya KPM gitu ya. Itu minimal satu. Jadi nanti satu karya itu bisa dikerjakan bersama-sama gitu ya, nanti sesuai dengan arahan dosen koordinator masing-masing. Kemudian untuk KPM di Prodi SI ini nanti teman-teman harus aktif di dalam pameran Prodi TI SI MI gitu ya, yaitu yang bernama Stiki Teknofest. Ya. Kemudian untuk KPM di Prodi SI seperti yang saya sudah jelaskan tadi, jadi ada dua KPM. Yang pertama adalah manajemen proyek sistem informasi. Jadi nanti di situ fokusnya ke metode pengembangan SI, ya, bukan dari sisi teknikalnya. Nanti kalau teknikal sudah masuk di KPM-nya Prodi TI, gitu ya. Nah, kemudian silakan teman-teman mengisi Google Form bagi yang belum, bagi yang merasa sudah tidak usah diisi lagi, gitu ya. Silakan mengisi di s.id/FPM PSI gitu ya, FPMPSI gitu ya. Jadi form pendaftaran manajemen proyek sistem informasi. Jadi silakan diisi sekarang mumpung belum lupa. Kemudian nanti silakan juga teman-teman join di WhatsApp group gitu ya.
di s.id WAG itu WhatsApp Group MPSI gitu ya. Kemudian di kelompok bidang minat tata kelola informasi gitu ya, itu mencakup evaluasi kinerja SI atau IT, kemudian audit SI atau TI gitu ya, kemudian tata kelola dan juga manajemen sistem informasi. Ini fokusnya lebih ke arah IT management gitu ya. Jadi irisan antara teknologi dengan manajemen baik people maupun proses gitu ya. Nah, silakan juga teman-teman bagi yang berminat mengikuti KPM tersebut join di link s.id/fp atau form pendaftaran TKSI dan juga di WhatsApp group s.id/WAG TKSI gitu ya. Kemudian untuk outcome atau produk yang akan dihasilkan artikel jurnal nasional terakreditasi yang nanti akan langsung di bawah bimbingan saya gitu ya. Kemudian untuk jadwal monitoring ya, untuk KPM Tata Kelola Sistem Informasi ini teman-teman bisa dilihat di slide ya. Ini satu semester ini saya beri judul IT Performance Evaluation di Endgame gitu ya. Di Endgame itu apa? Jadi harapan saya teman-teman di sini bisa memahami proses mengevaluasi kinerja perangkat lunak gitu ya, dari proses awal sampai akhir ya. Untuk di jadwal yang pertama nanti dengan judul Utilization of Mendeley and Google Translate to Maximize Scientific Writing, ini kaitannya dengan outcome yang berupa artikel jurnal nasional gitu ya, pematerinya nanti Pak Adi. Kemudian yang kedua adalah analisis pengaruh penerimaan terhadap penggunaan dompet elektronik. Ini adalah contoh skripsi di bidang evaluasi kinerja perangkat lunak yang disampaikan oleh alumni yaitu Tutut Nur Hidayati Eskom. Kemudian yang ketiga adalah judulnya adalah analisis penerapan model UTAUT gitu ya, untuk memahami penggunaan aplikasi OVO. Ini juga disampaikan oleh alumni, kebetulan bimbingan saya, Muhadi Aan Sulistyo. Kemudian yang keempat adalah how to make a concept with OLS gitu ya, dengan pematerinya Ibu Kaprodi, Bu Yeki Asmorokanti. Kemudian untuk yang kelima adalah kuliah tamu, ya ini pematerinya Pak Beni, dosen UNED gitu ya, bagaimana menemukan novelty di penelitian evaluasi kinerja perangkat lunak. Kemudian untuk jadwal knowledge sharing ya di KPM Manajemen Proyek, ini masternya memang Pak Bagus Kristomoyo, The One Lee gitu ya. Judulnya adalah Scrum for IT Project Management. Kemudian nanti yang kedua dan ketiga itu adalah proyek yang dikerjakan oleh STG di bawah arahan Pak Bagus ya. Itu teman-teman sudah berhasil mengembangkan sistem RS, RSUD Dr. Iska Pulungagung dan juga General Affairs System dari PT United Tractor gitu ya. Ini pematerinya dari timnya Mas Anda, Mas Rehan dan juga Ilham dari Prodi TI tahun 2018. Itu nanti jangan lupa exit tiketnya, nanti silahkan di-share oleh moderator. Mungkin biar nggak lama-lama, tanya jawabnya kita gabung aja di akhir penyampaian KPM. Bahkan selanjutnya Pak Adnan. Oke, selamat sore semuanya. Bentar. Oke, untuk semester ini, kebetulan saya pegang di dosen koordinator Prodi TI dan MI, ya. Untuk di Prodi MI itu ada khusus namanya web development, ya. Jadi untuk syarat untuk mendapatkan sertifikat keaktifan di kelompok bidang minat web development, yang pertama itu mengikuti workshop atau webinar yang diselenggarakan oleh STIGI ya, sebanyak 75%. Jadi kalau misalkan di sini ada 6 kegiatan, ini yang 6 kegiatan yang direncanakan, ya itu minimal harus mengikuti 5 kegiatan atau mendapatkan 5 sertifikat, gitu ya. Kemudian yang kedua mengikuti minimal 1 workshop atau webinar yang diadakan di luar STIGI, ya, dengan menunjukkan 1 bukti sertifikat.
Kemudian membuat minimal satu karya berupa aplikasi web, ya, serta berpartisipasi pada pameran Teknofest. Ya. Nanti untuk peserta yang mengikuti pameran nanti juga dapat sertifikat, gitu ya. Jadi perhatikan 3 ini yang harus dipenuhi supaya nanti dapat sertifikat keaktifan. Untuk software engineer, ya, ini untuk di Prodi TI, ya, itu ada software engineer, kemudian data engineer sama network. Jadi untuk software engineer kegiatannya cukup padat, ya. Semester ini ada 10 kegiatan. Nanti jadi minimalnya kalian ikut 7 kegiatan, ya. Jadi nanti dimulai dari Senin depan, gitu ya. Di tanggal 15 nanti ada perancangan game Bincat ini, nanti beberapa mahasiswa yang akan share kegiatan ini, ya, nanti kalian bisa ikutan. Untuk nomor 2 dan 3 masih sama, ya, syaratnya minimal 1 workshop yang diadakan di luar stigi, kemudian sama membuat karya, ya, bisa web, mobile, desktop, game, gitu ya, atau prototype. Kemudian ada di data engineer sama, ya, di sini ada 6 kegiatan yang akan diagendakan, jadi kalian minimal mengikuti 5 kegiatan, ya. Untuk yang kedua, 3 sama, ya, syaratnya website di luar, kemudian mengikuti pameran, kemudian network engineer di sini ada 4 kegiatan, nanti minimalnya kalian mengikuti 3 kegiatan, ya. Untuk 2 dan 3-nya sama, ya. Oke. Jadi untuk di sini, ya, untuk pembuatan karya di sini. Jadi kalau memang misalkan software engineer, data engineer, sama network engineer atau web sendiri itu nggak bisa kalian bikin karya sendiri gitu, biasanya agak kesulitan. Nah, biasanya kalian ini untuk masing-masing kelompok bidang minat ini kolaborasi buat satu aplikasi, gitu ya. Siapa yang bagian data engineer-nya atau bagian software engineer-nya siapa, itu bisa nanti diskusi di sana, gitu ya. Ini untuk kelompok bidang minat Prodi TI dan MI, ada web development, software engineer, data engineer, dan network engineer, ya. Kemudian mungkin ada yang belum ini, ya. Bentar. Mungkin kalau ada yang belum join di kelompok bidang minat di Prodi TIMI, ya, bisa join di Discord, ya. Sudah saya inputkan di chat, ya, di kolom chat. Di situ sudah kalian bisa join. Ada software engineer, ada data engineer, ada network engineer. Nah, untuk yang Prodi MI itu masuk jadi satu di software engineer, ya. Silahkan kalau mau join, ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Zaki, silakan. Bagaimana deh? Oke, bentar ya, saya coba share screen.
Oke, nanti biar dibantu share sama Pak Adnan ya. Sambil dibantu buka sama Pak Adnan nih, saya akan coba jelaskan ini masalah KPM BKP. Suara saya terdengar Pak Adnan ya? Oke. Di KPM BKP ini kita kemarin sudah tentukan ada 3 KPM. Ya, jadi silakan teman-teman bergabung dengan grup yang sudah disediakan. Jadi kalau banyak pertanyaan, yang grup yang kemarin bagaimana Pak? Grup kemarin kita hijrah ya, kita pindah semua. Jadi nanti linknya di terakhir akan saya bagikan. Silakan nanti mengisi form. Jadi ada KPM media rekam, ada KPM interaktif, ada KPM desain grafis, ya. Nah, nanti silakan teman-teman bisa join di salah satu KPM tersebut untuk memenuhi tugas khusus. Sebenarnya untuk tugas khususnya nggak jauh berbeda dengan yang lain, dari KPM yang lain. Oke, nah, coba yang slide kedua Pak Dan. Sebelumnya. Belum muncul itu. Ya, sebenarnya saya jelaskan ini isinya macam-macam, ada 3 KPM. Yang pertama media rekam, jadi yang teman-teman yang berminat di foto, video, dan animasi bisa bergabung di KPM tersebut. Yang kedua ada KPM interaktif. Interaktif itu ada UI UX, gamebot, dan game digital. Yang ketiga ada desain grafis, itu ada ilustrasi, komik, branding, tipografi, dan desain grafis. Oke, bisa yang tadi Pak, slide ketiga. Ada jadwal yang ini sebenarnya masih awal ya, jadi masih ada pengembangan lagi, nanti akan di-share masalah jadwalnya di WA, jadi silakan langsung aja bergabung di WA group, informasi akan lebih cepat diterima dari WA tersebut. Ya, untuk beberapa jadwal yang dilaksanakan bulan Maret, nanti hari Jumat ada sharing dari mahasiswa Stiki, animasi 3D iklan Stiki. Ini adalah proyek tugas akhir dari Stefan Adiatma, angkatan 2016. Ini Jumat besok jam 3. Nah, berikutnya bulan Maret juga ada presentasi dari teman-teman yang ikut lomba kemarin dari tim Tandur. Ini 26 Maret. Nanti jadwalnya akan kami share di masing-masing KPM. Oke, untuk syarat keaktifan KPM sama seperti teman-teman dari yang prodi lain, mengikuti 75% dari seluruh workshop di masing-masing KPM. Nah, 75% itu berapa? Ya, nanti bisa dilihat. Jadi bisa dihitung sendiri. Kalau ada 5 kegiatan, berarti paling enggak mengikuti 4 dari kegiatan. Seperti itu. Nah, karena teman-teman DKP ini, yang kedua ada mengikuti workshop seminar dari luar kampus, ini juga ditunjukkan sebagai buktinya sertifikat. Jadi usahakan setiap webinar atau seminar atau workshop mendapatkan sertifikat. Lalu karena teman-teman DKP ini selalu setiap semester membuat produk, jadi nanti tolong salah satu produknya, kalau misalnya itu produk dari akademik, ya bisa dipilih menjadi untuk diwakilkan ke KPM, atau mungkin produk di luar dari perkuliahan, itu sangat lebih diutamakan. Ya, target luarannya KPM ini adalah karya yang masih, terus ada hak cipta, lalu setiap KPM ini nanti akan ditargetkan jurnal, entah paling nggak ada 1 jurnal dari masing-masing KPM. Oke, saya terakhir Pak Adi bisa dimunculkan Mbak Nat? Ya, ini adalah link form. Jadi kalau mau bergabung di WA grupnya, silakan isi form ini dulu. Link WA-nya ada di dalamnya.
Ya, jadi itu aja. Yang untuk WA yang lama, silakan grup WA yang lama silakan keluar aja. Yang komis, ada komik dan ilustrasi, ada musik digital, ada foto video, itu sudah tidak update lagi. Jadi silakan pindah di media rekam, ya. Yang KBM Sticky MR ini untuk media rekam, foto video animasi. KBM Sticky DG ini untuk yang desain grafis, branding, ilustrasi, komik, dan sebagainya. Lalu KBM Sticky interaktif 1 ini untuk yang UI UX, game digital, dan game board. Itu saja. Terima kasih Pak Tan bantuan sharingnya, karena ini ada gangguan dari PC saya. Selanjutnya kita buka pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ke open mic atau chat. Oke, saya bantu bacakan ya. 422. Oh, sudah nggak ada. Oke, ada yang ditambahkan Pak Adnan dan atau Pak Arif? Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Jadi kalian tidak harus ikut di satu kelompok aja gitu ya. Jadi boleh double-double di kelompok-kelompok yang lain, pengen belajar apa gitu ya. Itu boleh gitu ya. Pak Zaki, ada pertanyaan Pak Zaki? Saya di WKP ingin bergabung dengan KBM Web Development, apa diperbolehkan? Diperbolehkan, cuma diharapkan teman-teman DKP ini bisa aktif di KBM DKP. Jadi yang akan dilaporkan itu adalah KBM DKP-nya. Tapi kalau misalnya ingin bergabung di web development ya dipersilakan. Gitu. Tapi aktif di sana boleh, tapi yang akan dilaporkan adalah di KBM yang di DKP. Mungkin lebih cocoknya ke interaktif ya, seperti itu. Semoga menjawab Anda. Ya, jadi kalau teman-teman TI tertarik dengan fotografi, silakan aja bergabung dengan media rekam. Kalau teman-teman SI tertarik dengan apa misalnya tentang desain logo, silakan aja bergabung. Ya, untuk mendapatkan informasi, ikut workshopnya juga dipersilakan, gitu ya. Tapi untuk memenuhi syarat tugas khusus, ya harus sesuai dengan yang diinfokan dari Bu Anita tadi. Begitu. Oh, jadi gini, jadi kalian bisa ikut gini. Jadi satu prodi sesuai dengan prodi kalian gitu ya, satu KBM yang sesuai dengan prodi kalian, satu lagi atau yang lainnya itu bisa dari prodi yang lain gitu. Gitu ya Pak Zaki ya. Oke, Pak. Yang penting dari khusus dari prodinya sendiri kalian harus ikut salah satunya gitu. Nambah sedikit Pak. Oh ya, silakan Bu. Oke, tadi Pak Nan sudah menegaskan ya, masing-masing prodi silakan ambil KBM dari prodi masing-masing satu, gitu ya. Kemudian boleh ambil dari KBM yang lain. Mau ikut berapa? Sebanyak-banyaknya boleh, gitu kan? Kan kita ngomongnya itu penambahan wawasan keilmuan. Jadi minimal di program studi masing-masing itu punya wawasan tambahan dari keilmuannya sendiri, tapi kita juga punya dapat tambahan wawasan keilmuan dari bidang yang lain. Ya, yang mana harus yang dipilih? Yuk, tergantung minatnya ada di mana. Kalau misalkan saya prodi SI, tapi saya seneng loh fotografi, melok di KBM-nya Pak Zaki, boleh nggak? Boleh-boleh saja gitu ya. Nah, itu kesempatan yang kita berikan untuk bisa menambahkan menyalurkan minat bakat kita. Terus tadi pada saat saya menjelaskan poin tugas khusus,
Di KBM tadi syaratnya kan minimal 2 sertifikasi keaktifan KBM. Tapi kalau Anda lihat pada saat tadi saya mengisikan di file Excel, kok di situ ada pemateri poinnya berapa, kemudian peserta poinnya berapa. Jadi untuk KBM itu ada poin khusus. Poin khususnya bagaimana? Di KBM itu kan mungkin ada banyak kegiatan sharing, ada banyak kegiatan diskusi, pembuatan produk dan sebagainya. Nah tadi kalau misalkan Anda jadi pemateri begitu, itu ada poin tambahan yang bisa dimasukkan di sana selain 2 sertifikat keaktifan. Jadi 2 sertifikat keaktifan tadi kan diperolehnya 1 semester 1 untuk 1 KBM. Kalau Anda ikut 2 KBM berarti kalau dua-duanya memenuhi syarat Anda akan dapatkan 2 sertifikat keaktifan untuk 2 KBM. Itu syaratnya. Tapi akan mendapatkan poin plus kalau misalkan ikut sebagai pembicara atau pematerinya. Itu ada tambahan poin lagi. Nah, mungkin itu yang saya tambahkan. Monggo silakan kalau misalkan masih kurang jelas. Langsung ditanyakan ya. Oke. Kayaknya tidak ada. Saya kembalikan waktunya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Oke, sebelum ditutup, silakan kalau ada pertanyaan terakhir. Oke, sepertinya tidak ada. Sebelum diakhiri, silakan mengisi form exit tiket terlebih dahulu. Akan saya share linknya. Oke, silakan diisi terlebih dahulu. Di link s.id/e besar exit pengarahan TK gitu ya. Jadi besar kecilnya harus diperhatikan biar nggak salah link. Kalau ada kendala silakan diinformasikan. Oke, cukup ya. Nanti silakan moderator dibantu mengetikkan exit tiketnya di kolom chat biar nanti teman-teman lebih mudah. Sudah ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Monggo. Baik, terima kasih atas pengarahan tugas khusus yang telah disampaikan oleh Kaprodi Ibu Anita dan Bu Yopti, serta terima kasih atas pengarahan kelompok bidang minat yang telah disampaikan oleh Bapak Dosen Koordinator Pak Arif, Pak Adnan, dan Pak Saki. Mohon sebelum live meeting, dimohon menyalakan kamera untuk foto bersama. Dan jangan lupa untuk mengisi tiket.